saya sudah sampaikan dan kita sudah renungkan bersama tentang kita mau tarik perumpamaan ini bukan tentang orang bertobat datang pada Tuhan, bukan tentang keselamatan, tapi sebenarnya dari konteks ini yaitu tentang orang Israel yang bersama-sama dengan Allah, orang Israel yang memiliki Allah tapi tidak mau hidup taat pada Allah, memilih untuk hidup menyenangkan diri sendiri. Jadi ada dengan Allah karena di rumah Bapa, tapi akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Allah, meninggalkan Bapa, pergi ke negeri yang lain. Sehingga menderita dan syukur, gitu. Balik lagi bertobat, maka kata itu tepat bagi mereka, bagi orang Israel, bertobatlah. Bertobat, balik lagi, diterima oleh Bapa, tetapi menjadi masalah dengan sang kakak. Ya kan? Lalu banyak kali renungan ini disampaikan tentang keselamatan, bagaimana orang yang terhilang dan datang pada Bapa dan disambut oleh Bapa. Itu yang paling banyak kita dengar. Kali ini kita nggak mau renungkan seperti itu. Seperti yang sudah saya sampaikan pada bulan yang kemarin, pada khotbah sebelumnya, yaitu saya ingin kita melihat ini tentang seorang yang ada di rumah Bapa, yang harusnya bekerja untuk Bapa, yang seharusnya melakukan sesuatu untuk Bapa, melakukan sesuatu di rumah Bapa, tapi memilih meninggalkan rumah itu dan pergi. Harusnya dia bersama-sama dengan Bapa, tapi akhirnya pergi. Waktu lalu saya sampaikan tentang seorang pelayan, seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan yang ada dalam persekutuan, yang ada dalam harusnya bekerja bagi Tuhan, tapi akhirnya meninggalkan pelayanan dan pergi bersenang-senang. Di dalam konteks ini, di Fatsal 15, itu dikatakan bahwa ada sukacita kalau ada satu orang bertobat, ada sukacita di sorga kalau ada satu orang bertobat. Bukan soal satu orang bertobatnya, tetapi ketika ada orang yang memberitakan tentang Tuhan kepada orang lain dan ada satu orang bertobat. Orang-orang yang pergi itu harusnya adalah orang-orang yang di Fatsal 14 sudah kita baca waktu lalu, yaitu jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Lukas Fatsal 14 ayat 26. Kalau ada orang yang mau menjadi murid Tuhan, tidak pantas bagi dia kalau dia mengasihi ayahnya, ibunya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, istrinya, anak-anaknya, atau bahkan nyawanya sendiri, nggak layak jadi murid Tuhan. Bayangkan kalau itu kita ini sekarang ya. Kalau Tuhan bilang begini ke Sony, kamu mau jadi murid saya? Mau. Apakah kasihmu kepada mamamu lebih besar daripada kasihmu kepadaku? Apakah kasihmu kepada anak-anakmu lebih besar dari kasihmu kepadaku? Engkau tidak layak. Kalau seperti itu yang layak siapa? Di kita sekarang ini kita lebih mengasihi siapa? Tuhan atau orang yang ada di sekitar kita? Kira-kira. Aku mengasihi Engkau Yesus, gitu ya. Dengan segenap hatiku. Sekarang renungkan dulu sebelum kita belajar tentang anak yang hilang ini. Apakah benar kita mengasihi Tuhan lebih dari istri? Anak laki-laki atau anak perempuan? Benar? Benar? Kalau Tuhan bilang kamu tidak layak, bagaimana dengan kita? Kita mau protes Tuhan. Makanya untuk menjadi percaya kepada Tuhan itu bukan hal mudah. Ya kan? Menjadi orang yang beriman pada Tuhan itu bukan hal mudah.
Nggak cuma bilang begini, saya percaya Tuhan Yesus, saya pasti selamat. Itu kan kadang-kala menghina Tuhan. Kenapa? Karena cuma terima di ujungnya. Nggak pernah tahu bagaimana perjuangan, nggak pernah tahu bagaimana Tuhan melakukan berkorban bagi manusia kan? Ya kan? Sehingga kenapa tidak ada banyak orang yang menghargai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa orang cuma biasa-biasa saja hidupnya? Kenapa? Karena dia cuma tahu percaya Tuhan Yesus selamat. Dan itu kan Alkitab bilang. Tetapi sebelum dikatakan seperti itu, dibilang dulu, kamu tahu nggak anak manusia datang karena kamu berdosa, anak manusia datang padamu dan menderita supaya kamu selamat. Apakah engkau akan mengasihi anak manusia itu lebih dari apapun? Siapa yang bisa lebih mengasihi Tuhan daripada anak? Bisa ya? Saya bisa. Itu kalau anak sudah ujian, skripsi. Ya. Berat ya mengasihi Tuhan ya? Atau mudah? Mudahlah ya. Nyanyi banyak banget. Lagu banyak sekali seperti itu. Tuhan bilang apa untuk orang-orang Israel? Di Fatsal 14 Lukas itu dia bilang, kalau engkau mau membangun sesuatu, barang siapa tidak memikul salibnya mengikut aku, ia tidak dapat menjadi murid. Engkau nggak layak kau. Kalau kamu tidak menyangkal diri, tidak memikul salib, engkau tidak layak mengikut aku. Kalau engkau tidak mengasihi aku lebih dari siapapun, engkau tidak layak mengikut aku. Itu iman namanya. Itu percaya Tuhan Yesus namanya. Ada yang seperti itu. Makanya berkali-kali saya bilang, boleh nggak kita berpikir, jangan-jangan saya belum selamat. Mungkin saya belum selamat kali ya. Cuma saya kira saya sudah selamat. Hah? Atau bagaimana? Oh enggak lah, saya pasti selamat. Itu mungkin saudara yang bilang, bukan penilaian Tuhan. Mungkin itu yang saya ajarkan, tapi bukan itu yang Tuhan kehendaki. Ya? Barang siapa, gimana dia bilang? Tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Lalu dia bilang, siapa yang mau mendirikan menara, harus menghitung dulu biayanya. Kalau mengikut Tuhan itu, kalau menjadi orang percaya, hitung biayanya. Siapa yang bayar biaya itu? Saya? Bukan. Tuhan. Jangan sampai di tengah jalan lalu berhenti dan melihat ke belakang. Tuhan, saya ternyata salah mengikut engkau. Mungkin nggak bilang begitu. Tetapi dalam tindakan akhirnya kita melenceng dari apa yang harus kita lakukan. Ada berapa banyak orang yang waktu dulu berjalan menyerahkan diri bagi Tuhan, sesudah itu berhenti? Ada berapa banyak orang? Nggak ada. Kita tetap melayani Tuhan, ya kan? Karena tidak mungkin kita lepas dari Tuhan, nggak mungkin kan? Sekali ada di dalam Tuhan, harus tetap ada di dalam Tuhan. Itu di tema atau semangat semboyan ulang tahun GAA, sekali selamat tetap selamat, sekali GAA tetap GAA. Bagus banget itu, mantap sekali ya. Sekali selamat tetap selamat. Jadi selamat dan GAA dikasih sama. Jadi kalau kamu tidak di GAA, mungkin nggak selamat gitu loh. Ya? Enggak ya, bukan begitu, minta maaf. Salah saya. Ada berapa banyak orang yang berjalan mengikut Tuhan dan harinya berhenti di tengah jalan? Nggak ada ya. Karena kan kita tetap di dalam Tuhan. Oke? Nggak mungkin lepas dari Tuhan kan? Sekali selamat tetap selamat. Semboyan itu kan indah sekali. Ya kan? Dan menguatkan sekali. Biar sudah berdosa, sekali selamat tetap selamat. Itu kan bagus ya. Haleluya untuk itu ya. Haleluya untuk itu. Sekarang mari kita lihat ke Lukas pasal 15. Tentang anak yang hilang. Tadi saya bilang anak ini ada di rumah Bapak. Ya. Kalau di rumah Bapak terjamin tidak hidupnya? Terjamin. Ya kan? Bapaknya kaya. Apa yang dia butuhkan ada di rumah kan? Enak sekali kalau punya teman, nggak usah bapak ya. Punya teman orang kaya aja udah senang banget. Kalau punya teman orang kaya, makan apa? Wah itu saya kemarin seperti itu. Pak, saya jemput ya, kita mau makan di mana? Oh, enak banget di rumah bapak yang kaya. Saudara butuh apa lagi kalau semua ada di situ?
Iya kan? Butuh apa lagi kalau punya orang tua yang kaya, punya bapak yang memiliki semua hal. Punya pelayan-pelayan, kalau saya pingin minum tinggal bilang kepada Mbak, minum, dibuatin minum. Kurang gula, tambah gula. Ya kan? Kurang ini, tambah. Dan duduk saja di situ. Ada pelayan-pelayan yang layani. Siapa yang mau keluar dari rumah seperti itu? Siapa yang mau berhenti menjadi anak Bapa kalau semua yang dibutuhkan ada di situ? Waktu dia mau ganti baju, dia cuma kode ke baju. Ganti dan dipacangkan, dipakaikan. Wah, enak sekali. Siapa yang mau tinggalkan itu? Itu orang Israel seperti itu. Di dalam konteks ini. Semua mereka miliki di dalam Bapa. Jalan dari Mesir sampai Kanaan dijaga oleh Bapa, dijaga oleh Allah Tritunggal, dipelihara, dan mereka tidak memerlukan apa-apa lagi. Semua lengkap di rumah Bapa. Tidak ada yang kurang di sana. Wah, itu kalau di rumah seperti itu ya, enak sekali ya. Semua yang kita butuhkan, mau makan, saya pengen makan ini. Sekarang kan nggak usah masak, tinggal apa? Grab, GoFood, ya, GoFood datang, nyaman banget di dunia ini. Datang makanan, ya kan? Mau perlu apa? Mau jalan-jalan nggak usah sibuk, tinggal ini mobil datang di depan, kita tinggal pilih mobilnya seperti apa. Siapa yang tidak mau hidup seperti itu? Nggak pernah mikir, aduh bocor kali ini rumah. Baru bocor dikit tinggal, Mas naik benar ya? Ya kan, ganti semua. Oh kita ganti semua, ganti. Kalau siapa yang kulkas udah nggak dingin nih es ya, ganti kulkasnya, ya ganti yang paling canggih. Aduh, itu hidup kayak gitu, khayalannya. Menghayal aja udah enak loh. Menghayal sudah enak. Sepatu kayaknya nggak terlalu enak, ganti sepatunya. Iya kan? Apa? Kursi, ganti. Kira-kira, aduh bayangkan, menghayal dulu, menghayal. Menghayal seperti itu aja udah enak. Saya enak banget nih, cuma menghayal saya udah enak. Kalau bisa amin aja khotbah ini. Karena menghayal seperti itu udah enak. Iya ya, bayangin ya. Mau potong rambut tinggal, tolong dong di modelnya kayak begini, ya kan? Semua. Apa yang kurang? Saudara butuh apa lagi kalau sudah hidup seperti itu? Hah? Mau keluar dari rumah nggak? Hah? Mau akhirnya, bosan di rumah, jalan-jalan dulu Mau begitu nggak? Mau kali, tapi balik lagi kan, karena di rumah tersedia segalanya kan? Tapi kan dari manusia kan tidak seperti itu ternyata. Mulai dari Adam dan Hawa ya. Semua sungguh amat baik yang Tuhan ciptakan dan mereka ditaruh di Taman Eden. Tapi akhirnya mereka pergi dari situ. Itu juga yang Tuhan gambarkan dengan perumpamaan anak yang hilang ini. Akhirnya sang anak bungsu ini pergi, ada 2 bersaudara kan? 2 bersaudara aja takut sekali kehilangan harta. Bagaimana kalau 5? Ya, bagaimana kalau 3, 7? Aduh. Ini 2 saja dia datang kepada Bapak, dia bilang, Pak, mana bagian saya? Nggak sopan sekali sebenarnya di Israel kayak gitu. Papanya masih hidup, sudah minta hartanya. Nggak sopan kan ya? Kalau kita kan sopan, kita nggak pernah bilang, Tuhan berilah ini, berilah itu Tuhan kepada saya, tolong beri ini dan beri itu. Kan kalau kita nggak begitu ya, karena kita sopan. Kita semua bilang ke Tuhan, Tuhan apa yang kau kehendaki jadilah. Harusnya kan gitu ya. Tetapi di rumah kan nggak enak banget kalau hidup di rumah semua Tuhan sediakan. Apa kita bilang? Yehova Jireh, Allah menyediakan, benar nggak? Lalu kita minta apa coba? Apa di daftar permintaan kita yang paling pertama? Rohani atau jasmani? Apa? Tuhan, biarlah hari ini iman saya kuat. Ada nggak berdoa begitu pagi-pagi? Itu GA banget kalau begitu. Atau mulai mikir, Tuhan jangan sampai hujan, ini cucian bagaimana ini kalau hujan? Tuhan jangan sampai ini terlalu panas. Nanti saya kalau terlalu panas kulit saya nanti jadi bagaimana? Apa yang kita minta pada Tuhan? Rohani atau jasmani? Rohani ya. Karena Tuhan kalau saya panas, kalau hidup saya nggak enak, bagaimana saya mau bersekutu? Kalau saya nggak ada makanan, bagaimana saya mau memuji Tuhan? Jadi tolong itu dulu yang diurus Tuhan, nanti baru itu saya memuliakan Tuhan. Ya,
Seperti itu. Amin aja ya.